Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat kawan dimanapun berada ya. Yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Anda gak usah takut lagi. Stay tune terus di channel YouTube ini, insya Allah mendapat sekali banyak informasi, banyak sekali update terkini terkait masalah gagal bayar Anda. Nah, kali ini saya akan bahas nih, gagal bayar atau nunggak pinjaman online sekarang ini terbentur dan terjerat, bisa dijerat dengan beberapa aturan hukum. Bagaimana kita menyikapinya? Simak videonya. Teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini membuat Anda makin tidak takut lagi menghadapi situasi gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal yang saat ini Anda sudah tidak sanggup lagi untuk mencicilnya, mengangsurnya, membayar dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan bahas nih jeratan hukum terbaru bagi nasabah yang gagal bayar pinjol. Nah, ini ya, ada aturan perangkat yang akan menjerat nasabah yang gagal bayar. Bagaimana kita menyikapinya? Saya akan ulas tuntas untuk kalian semua agar kalian tetap tenang. Nah, sebelum kita menonton, saya mohon bantu support dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di-like, di-share, di-komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang saya upload. Jadi, Anda dikasih tahu jam berapa nanti tayang ya, nggak usah nyari ya. Langsung otomatis di handphone kalian. Nah, Anda juga harus tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah, untuk yang punya Facebook silakan. Untuk link atau catatan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, ini yang paling penting, Anda tergabung di grup WA ya, di grup WA PMP Official. Silahkan Anda tergabung di sana, join di sana. Syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini ya. Nah, ini kaos yang sebagai syarat mutlak untuk masuk jadi member WA PMP. Nah, untuk pesannya ke nomor ini. Nah, ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Anda yang sudah memesannya, otomatis masuk ke grup WA, bisa ngobrol dengan saya, bisa coaching, ya saya bisa coaching kalian, treatment kalian, ya ada teman-teman mentor lainnya juga. Silakan, ya Anda tergabung di grup WA PMP. Anda juga boleh mengikuti sesi sharing online melalui aplikasi Zoom. Nah, ini dilaksanakan setiap pekannya di hari Rabu. Ini kalau di tempat lain sudah berbayar mahal. Di sini gratis, ya. Nah, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk. Tidak boleh sembarangan DC masuk ke rumah Anda tanpa izin dari kalian. Ini stiker untuk menghalau kegiatan masuk sembarangan para DC yang nagih ke rumah Anda. Kalau mereka tetap menerobos masuk, artinya diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bisa dipenjara mereka, para DC pinjaman online. Nah, kalian yang ingin memilikinya, hubungi nomor ini. Ya, silakan kawan-kawan. Nah, Anda juga nanti yang sudah bergabung di grup WPP wajib memiliki KTA. Nah, ini adalah sebagai sah ya bahwa Anda sebagai anggota PMP Paguyuban Membasmi Pinjol dan beberapa benefit lain yang akan Anda dapatkan. Silakan nanti bergabung dulu baru Anda boleh memiliki ini. Karena ini syarat bukan untuk umum, untuk member PMP ya, Paguyuban Membasmi Pinjol. Oke, kawan-kawan, silakan sekarang kalian saksikan terkait masalah aturan hukum yang akan menjerat nasabah yang gagal bayar pinjol. Saya akan bacakan ya nanti ya terkait aturannya. Simak videonya, jangan di-skip. Nah, saya akan bacakan dulu. Nah, ini dari salah satu teman kita ya. Nih, saya akan bacakan buat kalian. Nah, ini teman kita nih. Mohon izin lolosin Pak Haji, apakah benar ada hukum terkait pinjol di aplikasi ini? Nah, saya akan bacakan ini. Pengirimnya. Ini Tian gitu pengirimnya, tapi verifikasi ya. Surat peringatan somasi hutang. Nomor 0324 IDDN 09/2024 perihal somasi terbuka tembusan nasabah spesial cash non kooperatif debitur yang terhormat nasabah Indodana. Wah, dari Indodana nih ya. Berikut rincian data diri Anda. Nama terang, gelap kali ya, jadi harusnya ada nama terang, nama yang biasa gelap. Total tagihan keterlambatan 378 hari.
pekerjaan. Bersamaan dikirimnya surat peringatan ini, kami melayangkan peringatan supaya Bapak Ibu segera membayarkan hutang di perusahaan kami yang sudah mengalami jatuh tempo cukup lama. Kami mengharapkan itikat baik Bapak Ibu untuk segera melunasi hutang tersebut jika sebelum melewati akhir bulan ini. Jika sampai tenggat waktu kami berikan tidak ada itikat baik dan penyelesaian terkait tagihan yang Anda miliki, maka kami akan segera alihkan ke pihak Bill Collection eksternal untuk proses penagihan tatap muka secara di lokasi by screening data secara terukur. Nomor telepon, media sosial, pekerjaan, usaha, KTP, pengajuan, tentunya dengan pendampingan perangkat desa setempat serta kepolisian. Berikut referensi dasar hukum yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 POJK 05 2022 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 SEOJK-06 2023 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ada beberapa penekanan. Nanti yang saya akan upas dan tuntaskan, saya ulasnya bersama ya, kita bersama-sama ya. Nah, di sini secara terukur mereka akan mencari informasi Anda. Tentunya dengan pendampingan perangkat desa dan kepolisian gitu. Ya, saya jelaskan, nggak mungkin. Tidak mungkin kepolisian mendampingi penagihan mereka. Jadi kalau Anda mendapati pesan seperti ini bahwa mereka akan didampingi oleh aparat dari pemerintahan setempat, pemerintahan desa, dari aparat kepolisian, bohong. Ya, jadi hal tersebut nggak mungkin dan mustahil polisi mau mendampingi satu demi satu datang ke rumah nasabah pinjaman online yang gagal bayar. Tidak ada tupoksinya juga, ya, tidak ada, dan itu hoax, bohong, ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, lalu referensinya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya bisa, ya. Kalau mereka mau menjalankan prosedur hukum atau proses hukum dengan Undang-Undang Perdata, ya memang lewat Undang-Undang Perdata mereka bisa melakukannya, ya, menggugat, ya, melakukan seperti itu upaya-upaya gugatan terhadap nasabah yang menurut mereka dinilai gagal bayar. Jadi untuk mengembalikan haknya mereka melakukan upaya menggugat on prestasi terkait nasabah yang diduga on prestasi. Nah, itu bisa. Nah, lalu ini ada peraturan OJK nomor 10 ya, POJK 05 tahun 2022. Itu kan aturan, regulasi. Bukan sesuatu ancaman hukuman bagi nasabah yang gagal bayar. POJK itu adalah seperangkat aturan ya, regulasi terkait masalah apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara usaha jasa keuangan PUJK untuk para pinjolnya ini. Bukan untuk menjerat nasabahnya, justru di sana aturan-aturan main yang akan diterapkan ya untuk si PUJK-nya ya, untuk si pengusahanya, pengusaha pinjolnya, untuk PUJK-nya, bukan untuk nasabahnya. Nah, di sini juga disebutkan surat edaran OJK nomor 19 ya. OJK yang tahun kemarin baru rilis 2023. Enggak, bukan untuk kalian nasabah yang gagal bayar, bukan. Tapi untuk mereka. Untuk tata tertib mereka menjalankan operasional perusahaan, untuk guide ya, sebagai apa sih yang harus dilakukan, norma-norma apa aja yang harus dijalankan. Nah, di aturan itulah di PUJK untuk pinjaman online-nya, untuk fintech-nya, bukan untuk nasabah. Jadi kalau untuk yang tadi yang Undang-Undang Hukum Perdata ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, emang di situ bisa mereka lakukan. Tapi untuk yang lainnya lucu. Itu kan aturan buat mereka, bukan aturan buat nasabah. Itu aturan yang jelas-jelas untuk mereka taati. Tata tertib aturan main yang harus mereka laksanakan ketika mereka melaksanakan ya, operasional perusahaan pinjaman online ini, termasuk diantaranya tidak boleh melakukan kekerasan verbal, tidak boleh melakukan pengancaman, tidak boleh melakukan sesuatu hal ya yang melanggar aturan hukum pada saat penagihan. Seperti itu, ada tata caranya. Nah, itu diatur di POJK ya, POJK untuk mereka para pelaku usaha jasa keuangan alias pinjaman online alias fintech-nya tersebut.
Kalian harus diterangkan seperti ini biar nggak takut lagi menerima ya. Dicantumkan pada saat ditagih ada peraturan OJK nomor sekian, surat edaran OJK nomor sekian, lalu Anda langsung udah kayak kerupuk takut. Enggak, itu bukan buat kalian, itu buat mereka, para pelaku usaha jasa keuangan alias para pinjolnya, bukan buat Anda. Oke? Ya. Dan pastikan Anda tetap sehat, tetap kuat mentalnya, tidak terganggu dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ini ancaman biasa saja, nggak akan terjadi apa-apa kok. Selagi Anda tidak melakukan kegiatan atau upaya-upaya untuk membohongi mereka pada saat Anda pertama kali ambil pinjolnya, misalnya dengan KTP palsu, kartu keluarga palsu, atau dokumen palsu negara ya, dokumen kenegaraan lain yang palsu ya, dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang palsu, misalnya memasukkan KTP. Tapi kalau Anda normal-normal saja, apa yang ditakutkan? Nggak ada. Mereka tidak bisa mempidanakan Anda, nasabah yang menunggak atau gagal bayar pinjaman online, karena Anda sudah amat sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di Undang-Undang HAM Pasal 19 Ayat 2 sudah jelas di sana bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Selesai sudah di situ ya. Jadi untuk urusan Anda ditakuti pidana ya nggak akan bisa. Ya selagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini ada. Tapi kemungkinan besar bisa terjadi Anda digugat secara perdata, bisa. Ya, undang-undang membukanya. Dan undang-undang mempersilahkannya apabila pihak kreditur merasa bahwa haknya tidak dikembalikan. Bisa saja. Tapi sampai dengan saat ini, saya belum pernah mendengar. Jadi Anda nggak usah terlalu takut berlebihan ya. Ini adalah upaya dari mereka untuk menagih kalian. Karena upaya-upaya penagihan akan mereka lakukan apapun caranya, termasuk dengan cara-cara ya seperti ini, membuat Anda takut ya. Semuanya biasa saja. Anda harus terbiasa, Anda harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi yang membuat Anda takut karena Anda merasa bahwa Anda memang bersalah ya, melakukan tunggakan atau memang tidak sanggup bayar, ya wajar. Kalau Anda merasa bersalah, merasa takut, wajar. Tapi kan itu semuanya bukan karena kesengajaan. Bukan karena Anda ngambil pinjol, lalu Anda ambil seketika setelah cair Anda nyatakan Anda tidak akan bayar. Salah itu kawan. Itu namanya maling online ya. Salah. Itu bukan pengertian gagal bayar. Gagal bayar dimaksud adalah sudah nyerah dengan situasi yang tidak mungkin untuk meneruskan pembayaran, termasuk situasi ketika Anda terjerat pinjol ini akibat beberapa faktor. Di antaranya ada yang ditipu, digunakan akunnya oleh teman Anda, lalu teman Anda kabur, atau Anda kena joki pinjol, Anda habis-habisan diperas, Anda habis-habisan limitnya dikuras, lalu mereka kabur jokinya. Seperti itu, banyak hal yang terjadi ya, beberapa faktor. Oke, kawan-kawan? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penenang. Karena channel YouTube ini saya buat untuk menenangkan kalian. Channel YouTube ini kalau kalian tonton sampai habis, insya Allah rasa tenang itu ada. Rasa tenang itu mengalir. Dan dipastikan hilang rasa takutmu ya. Itu saja mau saya bawakan. Seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan upaya-upaya mereka. Karena Anda sudah paham dan mengerti bahwa ini sebuah resiko. Resiko ketika kita gagal bayar. Resiko ketika kita menunggak pinjol. Alhamdulillah teman-teman, ya itu yang mau saya bawakan video tadi dari awal pertengahan dan ini di akhir. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Anda menerima pesan. Pesan seperti yang tadi saya bacakan buat kalian dan kalian sudah lihat sendiri dan kalian baca sendiri di layar ya, di layar kaca saat ini yang kalian tonton. Mereka mengirimkan aturan-aturan, termasuk diantaranya bahwa mereka akan menagih didampingi aparat dari pemerintahan setempat, aparat dari kepolisian. Bohong. Nggak mungkin polisi mau mendampingi mereka, para penagih DC pinjol ini. Siapa polisi? Polisi itu bermartabat, berwibawa, menegakkan wibawa mereka. Nggak mungkin mereka dibawa-bawa oleh DC pinjol ke setiap rumah nasabah. Nggak mungkin, dan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, lalu mereka juga mengirimkan aturan-aturan OJK. Aturan OJK itu aturan yang mengikat untuk mereka laksanakan, bukan aturan untuk nasabahnya. Dari sini saja sudah keliru ya, amat sangat keliru. Oke, itu saja yang mau saya bawakan ya. Pesan saya, jangan takut,
ojo kendor. Jangan pernah Anda hilang semangatmu atau patah mentalmu hanya karena ancaman receh seperti ini. Biarkan saja ancaman-ancaman itu ada, karena itu adalah upaya mereka. Hak mereka kok. Mau nagih dengan cara apapun, yang penting tidak melanggar hukum. Terserah. Mereka mau nagih gimana pun, kalau memang kita dalam kondisi memang tidak sanggup dan sudah tidak mampu lagi, sudah. Menyerah kawan, jangan coba-coba. Apalagi Anda ya, berupaya untuk menggunakan jasa-jasa joki gagal bayar. Hati-hati dan waspada. Banyak berkeliaran jasa gagal bayar yang akhirnya menjerat nasabah lebih parah lagi. Mereka bukan jasa gagal bayar, bukan jasa untuk memprotek Anda gagal bayar, bukan. Tapi mereka adalah maling yang menggasak limit-limit, sisa limit utang Anda atau sisa limit pinjaman Anda yang masih tersisa. Mereka gasak, lalu mereka kabur. Dan Anda lah yang kelimpungan karena namanya atas nama kalian. Makanya segera gabung ya, join di grup WA PMP. Itu grup yang paling tepat. Anda di sana saling merangkul, saling menginformasikan, saling kuat menguatkan. Dan banyak sekali benefit yang berhasil ya, yang sudah berhasil didapat oleh para anggota yang sudah tergabung di grup WA tersebut. Karena mereka merasa sudah move on, ya, mereka sudah tidak ada lagi boro-boro rasa takut, yang ada ketawa mereka saat ini ya. Nah, itu saja yang mau saya bawakan. Silakan ya, join di grup WA PMP. Nah, yang iklan ini nih, yang jalan-jalan. Silakan Anda hubungi, mudah-mudahan Anda menjadi keluarga besar paguyuban membasmi pinjol. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih. Saya izin pamit. Sehat selalu. Sebelumnya saya ingin doakan kalian semua dimanapun berada. Ya Allah, ya Rob, yang saat ini teman-teman sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan. Disembuhkan sakitnya, dipulihkan, diangkat sakit penyakitnya. Ya Allah, yang saat ini mereka berikhtiar. Teman-teman yang penonton setia channel YouTube ini bekerja, berjualan, berniaga. Ya Allah, lariskan dagangannya, lariskan usahanya, berikan mereka rezeki yang berkah. Ya Allah, lancarkan dan mudahkan atas setiap ikhtiar dan pekerjaan mereka, dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, komplit sudah menonton, dapat edukasi, kita juga saling mendoakan ya, dapat ketenangan buat kita dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu dengan video edisi selanjutnya, episode selanjutnya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.